Assalamualaikum sahabat Arli, bagaimana nih kabarnya? Tuh kan semakin seru di seri kisah Nabi Nuh ini, ya kan? Nggak kalah sama seri-seri yang sebelumnya. Nah, penasaran kan? Yuk, istirahat. Iya Alia, ada yang bisa dibantu? Ayo dong, ceritain kisah selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Arli, juga sama seperti Alia yang penasaran sama kisah selanjutnya? Baik, kalau begitu Ustazah akan menceritakan tentang pembuatan kapal. Kisah ini diambil dari buku Sigma Daya Insani, serial 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Para penentang Nabi Nuh alaihissalam semakin gencar melakukan penyerangan terhadap Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikut setianya. Mereka bersatu untuk menghancurkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Allah yang maha baik tidak tinggal diam. Allah SWT terus melindungi Nabi Nuh dan para pengikutnya yang telah beriman. Allah SWT juga telah menetapkan hukumnya kepada kaum kafir tersebut. Hukuman itu sangat mengerikan. Sebuah kekuatan yang amat dahsyat akan menghancurkan mereka. Allah SWT akan menenggelamkan mereka. Allah SWT telah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal. Kapal itu berukuran sangat besar. Sebelumnya belum pernah ada kapal yang besarnya sebanding dengan kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Nabi Nuh alaihissalam segera mengumpulkan semua pengikutnya. Mereka mengerjakan perintah itu bersama-sama. Siang dan malam mereka terus bekerja tanpa kenal lelah. Pembuatan kapal tersebut dikerjakan di luar kawasan tempat tinggal mereka. Tujuannya agar mereka dapat bekerja dengan tenang. Namun sayangnya kaum kafir tetap saja mengganggu dan mengejek mereka. Hai Nuh. Tampaknya sekarang kamu telah menjadi tukang kayu ya. Bukankah kamu mengaku sebagai nabi atau rasul? Lalu kenapa sekarang menjadi tukang kayu dan membuat kapal? Hai Nuh, kapal itu jalannya di laut, bukan di darat. Bagaimana dia akan berjalan? Apakah kapal ini akan ditarik oleh sapi? Atau mungkin jangan-jangan kamu mengharapkan angin untuk menarik kapalmu ke laut? Iya. Gimana sih Nuh? Semua orang yang ada di sana ikut menertawakan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kalian akan mengetahuinya sendiri. Orang-orang kafir itu terus mengejek dan menertawakan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Setiap kali melewati Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang sedang bekerja, kaum kafir itu selalu menyempatkan diri untuk mengejek. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar menerima ejekan mereka. Suatu saat orang-orang kafir tersebut kembali mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Sambil tersenyum, Nabi Nuh alaihissalam menjawab ejekan mereka. Jika kamu mengejek kami, kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan kekal. Demikianlah
Setelah sekian lama Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya bekerja keras, kapal besar siap berlayar. Kapal itu mampu menampung pengikut setia Nabi Nuh alaihissalam dan berpasang-pasang hewan yang hidup di muka bumi. Setelah pembuatan kapal ini selesai, apalagi ya yang akan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam? Mengikuti perintah Allah. Pada kitab suci Al-Quran, surat Hud ayat ke-37, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ngeri kan ya? Bisa aja mereka mengejek-ngejek Nabi Nuh, tapi adab yang di belakangnya itu pasti mereka tidak memikirkan itu sebelumnya. Iya Alia, betul. Karena mereka tidak ada rasa takut sedikit pun kepada ancaman atau bahkan azab yang telah disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Dadah, bye-bye sahabat Arli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kisah berikutnya sahabat Arli.